Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan Pak, nama saya Dian Rafael Tambunan dengan NIM 11S24030. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi to-do list Vue 4. Nah, di sini bahasa pemrograman kita itu menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi ya, untuk rules collecting-nya ada entity, repository, service, dan view. Nah, untuk source code bawaan kita diberikan source code bawaan app.java. Dan di sini diberikan input dan expect output-nya. Ini dia untuk input dan expect output. Nah, ini dia actual output, yaitu hasil pengerjaan kode yang telah saya submit. Dan inilah hasilnya. Nah, kita masuk saja ke presentasi saya mengenai code yang telah saya buat. Nah, di sini terdapat to-do.java. Ya, studi kasus kita ini mengenai aplikasi to-do list volume 4. Jadi kita memanajemen tugas berbasis konsol dengan validasi input, exception handling, dan fitur pencarian dan pengurutan. Dan ini nama saya Dian Tambunan dengan NIM S24030. Nah, latar belakang masalah kita itu yaitu kebutuhan manajemen tugas. Yang dalam aktivitas kita sehari-hari, kita seringkali memiliki banyak tugas yang perlu diingat dan dikelola secara efektif untuk menghindari lupa dan supaya tugas kita itu nggak bertumpuk. Nah, jadi risiko yang kita alami itu risiko kesalahan manual, itu mencatat tugas secara manual rentan terhadap kelupaan. Data itu nanti nggak bakal terstruktur dan sulit untuk diubah atau diurutkan secara efisien nantinya. Lalu untuk integritas datanya itu penting untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan apa yang kita inginkan supaya nanti kualitasnya itu dan dia itu menghasilkan konsistensi data. Nah, untuk tujuan proyek praktikum yang kita buat itu ada 3, yaitu operasi CRUD, yaitu menyediakan fungsi dasar untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus to-do data list dengan efisien dan user friendly. Nah, yang kedua itu validasi inputnya, di mana kita menerapkan aturan ketat pada input judul. Jadi seperti yang diawali huruf kapital dan memiliki panjang minimal untuk kita menjaga kualitas datanya. Lalu untuk exception handling itu kita mengelola kesalahan secara sistematis. Jadi kita menggunakan custom exception agar aplikasi tetap stabil dan tidak crash saat error yang terjadi. Nah, di sini terdapat arsitektur aplikasi. Nah, arsitektur aplikasi ini terbagi atas 3, yaitu service layer, yaitu business logic yang memproses permintaan dari view file, yaitu to-do service.java, dan repository layer, di mana bagian terluar yaitu repository layer. Data access file layernya itu untuk memanipulasi data menggunakan array file to-do repository.java. To-do repository.java. Ini dia untuk repositorinya. Lalu untuk view layer bagian paling dalam itu untuk interaksi pengguna menampilkan menu dan menerima input file to-do view. Ini dia to-do view. Nanti saya akan jelaskan untuk code-nya. Lalu untuk di tengah yaitu service layer, business logic yang memproses permintaan dari to-do service.java. Ini dia. Nah, kita lanjut. Yang pertama itu entity dan validasi data. Nah, entity.java ini bukan hanya model data biasa. Jadi, validasi untuk judul tugas ditempatkan langsung di dalam setter untuk menjaga integritas data sejak awal. Jadi validasinya ini bakal ketat. Jadi judul harus diawali huruf kapital, minimal 6 karakter, dan tidak boleh diawali spasi. Jika nanti tidak valid, maka invalid input exception akan dilempar. Nah, bisa kita lihat pada kode entity Java. Di sini terdapat public class to do, public static integer total sama dengan 0. Baru terdapat private integer ID, private string title, private boolean finish. Baru untuk konstruktornya itu public konstruktornya itu public void set. Ini untuk konstruktornya itu public void set title atau string title, yang dimana aturan validasi inputnya itu kita itu di sini
char is digit title, char at index, char is lowercase title, char at index nolnya, title length karakter is with test space, dimana char at indeksnya itu 0. Nah, jadi maka kalau aturannya dilanggar, maka kita bakal melemparkan error yang spesifik. Maka kita melakukan true new invalid input exception. Nah, illegal argument exception, judul harus dimulai dengan huruf kapital, diikuti huruf, angka, spasi, dan minimal 6 karakter. Else this title sama dengan title. Nah, jadi aturan validasi si input ini tuh baris if-nya ini adalah penjaga gerbang awal kita bilang untuk data si title. Jadi dia nanti akan memeriksa serangkaian aturan, yang dimana aturannya itu yaitu karakter is digit ini, title char ya, karakter is digitnya ini, dimana nanti karakter is lowercase-nya itu atau title char AT0-nya itu memeriksa apakah karakter pertama adalah angka atau huruf kecil. Kalau iya, ini melanggar aturan yang harus diawali huruf kapital. Lalu untuk title length-nya, sendiri itu memeriksa apakah panjang judul itu kurang dari 6 karakter. Lalu untuk karakternya itu sendiri, dia itu is white test space, yang dimana nanti dia memeriksa apakah judulnya itu diawali dengan spasi. Nah, untuk true new invalid itu, ini true new invalid exception ini adalah bagian yang paling penting. Kenapa paling penting? Jika salah satu aturan di atas dilanggar, program tidak akan melanjutkan secara diam-diam. Sebaliknya, ia secara aktif menghentikan proses dan melemparkan sebuah error. Error yang dilempar itu yaitu invalid input exception ini. Jadi yaitu error yang di custom supaya atau yang kita buat sendiri supaya dia memaksa kode yang memanggil metode ini yaitu service untuk menangani masalah yang terdapat pada ini. Jadi untuk title sama dengan title ini barisnya ini hanya akan dieksekusi jika semua aturan yang terdapat pada validasi itu terpenuhi. Jadi nanti ini memastikan bahwa si objek to do-nya itu tidak akan pernah memiliki si data title yang nggak valid. Jadi semua data yang akan dimiliki dia itu valid. Nah, kita lanjut. Di sini kita mempunyai komponen kunci 2 yaitu custom exception handling, di mana custom exception handling ini mempunyai invalid input exception, di mana tujuannya itu untuk memperluas runtime exception untuk menangani semua error input pengguna secara seragam dan terpusat. Nah, di sini juga terdapat manajemen error. Jadi nanti dia bakal membungkus berbagai jenis error itu menjadi satu exception type, di mana dia nanti membuat query di view yang lebih bersih dan konsisten dalam si penanganan errornya nanti. Bisa kita lihat untuk kode exception ini dia untuk kode exceptionnya public class invalid input exception, extend runtime exception, public invalid input exception, string message, dan super message. Nah, jadi kalau untuk runtime exception itu ini nanti gunanya untuk mendeklarasikan bahwa si invalid input exception adalah sebuah runtime exception, atau bisa dibilang itu sebagai unhacked exception, yang artinya compiler yang terdapat di Java itu nggak memaksa kita untuk selalu menggunakan tree cards. Jadi setiap kali kita memanggil metode yang mungkin melemparkan error, nanti dia akan memberikan fleksibilitas dan aplikasi di dalam aplikasi kita ini. Jadi kita itu memilih untuk menangkapnya secara terpusat di lapisan view-nya nanti. Lalu untuk super message ini adalah konstruktor yang hanya meneruskan pesan error yang kita berikan ke induknya, yaitu kelas runtime exception.
tujuannya itu supaya pesan yang kita akses nanti saat error itu ditangkap melalui get message. Nah, kenapa ya exception ini penting? Daripada si view ini harus nanti menangkap number format exception, illegal argumennya, dan error lainnya, nanti dia bakal menangkap satu persatu. Jadi uh, kalau kita menggunakan ini, jadi kita itu bisa menyederhanakannya. Jadi semua error yang terkait input itu kita bungkus, kita jadikan invalid input exception tadi. Jadi sehingga view-nya itu cukup memiliki satu blok cache yang rapi. Nah, mungkin itu penjelasan untuk exception. Kita lanjut. Di sini terdapat repository atau lapisan data. Nah, pada lapisan data ini terdapat to-do repository.java yang dimana dia mengelola penyimpanan data menggunakan array dengan ukuran tetap 100, bukan array list yang dinamis untuk kontrol lebih terhadap memori. Dan manual data shifting, di mana proses menghapus data itu memerlukan penggeseran manual elemen array untuk menutup celah yang kosong, berbeda dengan array list remove yang otomatis. Nah, untuk tadi kan yang dibahas kan repository. Nah, ini dia untuk to-do repository.java-nya. Jadi ini merupakan lapisan akses data. Jadi repository ini nanti yang bertanggung jawab langsung atas penyimpanan yang terdapat di sini. Jadi kita menggunakan array dengan ukuran yang tetap, yang membuat beberapa operasi seperti penghapusan itu jadi manual dia. Nah, di sini terdapat public class to-do repository implements to-do repository. Lalu private static final integer max size-nya itu 100 dan private to-do-nya itu data, sama new to-do-nya itu max size yaitu 100 tadi. Nah, untuk override-nya itu kita menggunakan public boolean repo remove to do integer id to do for integer i sama dengan 0, i data length i plus if data i sama dengan 0 dan data i get id to do. Nah, ini dia untuk si to do repository.java. Nah, di sini juga data length min 1 sama dengan 0 itu gunanya untuk mengosongkan elemen duplikat di akhir. Dan return true ini itu berisi ini yang mengatakan bahwa dia itu berhasil, dan return false mengatakan gagal. Itu. Mungkin itu yang saya jelaskan dari sini. Jadi untuk proses penggeserannya itu, ini dia tadi untuk proses penggeseran itu dimulai dari di sini for integer i sama dengan 0, i data length i plus plus. Nah, ini dia untuk penggeseran elemen. Jadi untuk penggeseran elemen itu ketika pada data indeks i yang ditemukan dan akan dihapus, kita tidak bisa membiarkan ada celah di tengah array. Jadi kita akan menggunakan loop for integer i. Nah, jadi nanti ini nanti bertugas untuk menutup celah tersebut dengan cara menggeser setiap elemen di sebelah kanannya itu satu langkah ke sebelah kiri. Nah, untuk mengosongkan elemen duplikat terakhir itu yaitu return true. Return true ini jika datanya yang ditemukan dan berhasil dihapus, jadi nanti si metode ini akan mengembalikan true. Dan sebaliknya, jika loopnya si return false ini, jika loopnya selesai tanpa menemukan ID yang cocok, artinya datanya nggak ada. Jadi si metode ini bakal mengembalikan false untuk memberitahu service bahwa operasinya itu gagal. Nah, kita lanjut. Nah, untuk service yaitu logika bisnisnya. Jadi untuk to-do service.java ini, di mana si to-do service.java ini sebagai jembatan antara view dan repository yang mengimplementasikan logika bisnis dan menangani error dari lapisan bawah secara sistematis. Nah, yang terdapat di sini yaitu error propagation,
yang dimana dia bakal menangkap exception dari entity dan melempar exception baru untuk logika bisnis. Jadi nanti dia bakal memastikan setiap layer bertanggung jawab, tanggung jawabnya itu jelas. Nah, di sini jadi untuk to do service.java ini adalah lapisan logika bisnis seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ia bertindak sebagai otaknya, si aplikasi. Jadi dia yang memutuskan apa yang harus dilakukan berdasarkan permintaan dari view dan hasil dari repositorinya. Nah, pada code-nya bisa kita lihat terdapat public class to do service implements I2Do service, private I2Do repository, dan public to do service I2Do service to do repository. Nah, override-nya itu public void service show to do, release to do, to do repository, repo, get all to do. Nah, untuk override-nya sendiri uh, di sini terdapat public service show to do, add to do, remove to do, dan get to do by ID, dan ada juga service update to do dan service search to do. Nah, di sini juga service sort to do. Nah, itulah dia untuk override-nya. Nah, jadi uh, untuk three new Nah, jadi untuk three new to do titel itu, jadi itu service yang mengantisipasi uh, ini ini untuk tree ini. Jadi di new title ini gunanya itu untuk mengantisipasi bahwa pembuatan objek to do itu bisa gagal. Jadi karena itu ia membungkusnya di dalam blok try ini. Nah, lalu untuk catch. Nah, untuk catch yaitu invalid input exception. Nah, untuk invalid exception ini dia itu jika jika apa ya? Jika new to do title itu melempar invalid input exception, maka ini get ini maka nanti service akan menangkapnya. Jadi dia nggak bakal langsung melempar gitu. Jadi alih-alihnya dia melempar balik lagi ke view. Jadi ia lebih memilih untuk menangani sendiri dengan menampilkan pesan error. Lalu terdapat if sukses. Nah, di sini di service remove to do itu logikanya berbeda. Jadi repository-nya itu hanya mengembalikan true atau false. Jadi logika bisnisnya di sini adalah kegagalan mengakses data adalah sebuah error fatal. Jadi karena itu service bakal mengubah sinyal false itu menjadi invalid input exception yang lebih formal dan melemparkannya ke atas untuk ditangani oleh si view-nya nanti. Nah, mungkin itu dia untuk penjelasan to do service Java. Kita lanjut ke view. Nah, ini dia untuk view-nya ini, to do view ini inilah yang merupakan benteng terakhir penanganan error yang menangkap semua invalid input exception yang diberikan si service tadi. Jadi bakal dia nanti mengubah menjadi pesan yang ramah bagi pengguna. Baru untuk user experience-nya itu menyediakan pesan error yang jelas dan informatif, alih-alih stuck trace-nya yang membingungkan, menjaga aplikasi tetap berjalan tanpa crash. Nah, ini dia untuk to do view-nya. Nah, di to do view ini kita melihat public class to do view. Di sini privat I to do service to do service, public to do view, I to do service to do service. Nah, di sini terdapat var input sama dengan input itu. Jadi ini untuk info memilih
Dan di sini juga terdapat uh, sistem uh, outprint println menggunakan penghapus to do, yaitu try. Jadi nanti uh, oh nah kalau kita ingin menangkap menangkap error jika ID-nya nggak ditemukan dari service itu, kita menggunakan yang tadi namanya catch invalid input exception. Nah, gunanya catch invalid exception itu tadi dia itu untuk menangkap jadi ID yang ditemukan, baru kita sistem mode print invalid input exception message itu pembaruan to do dibatalkan. Ini dia ada bagian-bagiannya. Jadi nanti itulah gunanya si catch-nya ini. Baru kita menangkap error jika inputnya itu bukan angka, maka kita menggunakan catch number. Kita akan menggunakan catch number supaya kita menangkap kalau bukan input angka yang kita bakal tangkap. Jadi untuk pemanggilan beresikonya itu yaitu to do service remove to do I to do ini guna. Nah, jadi di sini nanti terdapat baris yang bisa menyebabkan invalid input exception jika ada yang dimasukkan pengguna itu tidak ada di dalam data. Nah, untuk catch itu sendiri ini adalah jaringan pengaman untuk error si logikanya. Jadi itulah mungkin guna si catch ini. Catch input invalid input exception tadi. Jadi jika service melempar error karena ID tidak ditemukan, maka eksekusi program akan langsung melompat ke blok ini. Jadi di sini nanti pesan error yang teknis diubah menjadi kalimat yang informatif bagi pengguna. Lalu untuk catch number tadi, nah untuk catch number itu ini adalah jaringan pengaman untuk error input jika pengguna mengetik ABC yang bukan angka gitu. Jadi alih-alih angka untuk ID, integer value of yang akan gagal melempar number format exception. Jadi blok catch ini akan menangkapnya dan memberikan pesan yang sesuai. Jadi dengan aplikasi ini menjadi sangat tangguh dan tidak akan crash karena kalau ada input yang salah gitu. Nah, berikutnya fitur unggulan atau sortir datanya. Jadi sorting dengan komparator. Jadi kita menggunakan fitur modern Java untuk mengurutkan data berdasarkan ID, judul, atau status dengan komparator comparing dan metode reference. Nah, di sini terdapat juga ascending dan descending, yang dimana ini mendukung pengurutan descending dengan collection reverse, memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam mengatur daftar tugas. Nah, di to-do repository ini terdapat public. Nah, di sini terdapat nah, di sini kita public class to do repository. Nah, di sini terdapat string order.
integer juga ini string order, boolean is ascending, to do a data list, get my to do list, integer data list, size, get size. If ordernya itu ini dia, order equals ignore case. Nah, jadi ini nanti, nah lalu ada dia itu untuk menyortir array berdasarkan jalur secara case intensive, yaitu array sort data list from index 0, data list size, comparator comparing, to do is finish. Atau bisa juga di sini terdapat jika descending, balik urutan arraynya. Jadi if is ascending, maka collection reverse array list data list sublist from index 0, data list size. Jadi comparator comparing ini atau to do get title itu ini adalah cara yang ringkas dan mudah dibaca untuk mendefinisikan aturan pengurutan. Jadi comparator comparing itu memberitahu array sort untuk membuat aturan perbandingan. Lalu untuk to do get title itu, to do get title adalah metode reference yang artinya untuk setiap objek to do di dalam array dipanggil metode get title-nya dan gunakan hasil string dan metode itu sebagai kunci untuk perbandingan. Nah, untuk collection reverse-nya itu tadi, itu array sort yang selalu mengurutkan secara ascending A sampai Z 1 sampai 10. Jadi jika pengguna meminta descending, cara termudah adalah dengan membalik seluruh urutan array setelah proses sorting selesai. Nah, di sinilah kita menghubungkan semua komponen di app.java. Jadi titik masuk aplikasi yang merakit semua lapisan menjadi satu kesatuan fungsional menggunakan pola dependency injection yang baik. Lalu arsitektur yang terhubung membuat semua komponen dari yang independen dari repository ke lapisan di atasnya, yaitu service dan view, sebelum aplikasi dijalankan. Nah, bisa kita lihat pada penjelasan kode app.java-nya terdapat public class app, public static void main, string arts, I to do service repository, to do repository, new to do repository, I to do service, new to do repository, to do view, new to do view, to do service, to do view so to do. Nah, di situ to do view ini itu untuk jalankan aplikasi dari view, dan ini untuk lapisan teratas yaitu view dan suntikan service-nya ke dalam. Lalu untuk ini lapisan tengah itu service, dan ini untuk repository, dan I to do ini yang paling atas ini untuk lapisan yang dibuat untuk ke si repositorinya. Jadi untuk repository ini kita mulai dari lapisan yang paling tidak memiliki ketergantungan, yaitu repository. Lalu kita buat service dan suntikan yang baris kedua ini. Itu satu to do service dibuat, objek to do repository yang sudah ada diberikan, disuntikkan melalui konstruktor. Dengan ini service tahu cara berkomunikasi dengan repository tanpa harus membuatnya sendiri. Baru kita buat view-nya. Di sini hal yang sama bakal terjadi dengan sama seperti yang tadi. Lalu kita jalankan aplikasinya setelah semua rantai ketergantungan view, service hingga repository-nya itu terhubung dengan benar. Aplikasi ini siap dijalankan. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai code ini. Jadi supaya kita menyelesaikan code ini dengan baik, maka kita akan mentes code ini menggunakan input yang sudah diberikan. Nah, ini dia untuk input yang diminta. Jika kita memberikan input 1 untuk X, maka penambahan to do dibatalkan, daftar to do, data belum tersedia. Sudah sesuai, dan kita pilih 1 dan kita pilih A. Maka
Illegal argument, judul harus dimulai dengan huruf kapital, diikuti huruf angka spasi dan minimal 6 karakter. Nah, jadi dengan terminal ini saya sudah membuktikan bahwa kode yang saya buat ini berjalan dengan baik. Mungkin sekian presentasi saya mengenai to-do list Vue 4. Terima kasih untuk waktunya mendengarkan video yang saya buat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang tepat atau ada kekeliruan dalam pembacaan code, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.